Apa kabar anak-anak Indonesia? Selamat datang di Klub Rumah Pohon. Ya, senang sekali Tante Opi dan Klub Rumah Pohon berkumpul di sini ya. Semoga anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke selalu sehat, selalu baik-baik saja, selalu bersemangat, dan tentu saja jangan lupa bergembira. Nah, ada siapa aja sih di Klub Rumah Pohon nih? Ada Otan. Ada Otan. Semangat bener. Ada Kak Resa. Terus ada Tante Opi. Ada Gia. Ada Kimaya. Dan ada Kevin. Nah, anak-anak Indonesia, kali ini kita akan membicarakan tentang perundungan atau bullying. Memang ya, kita sering mendengar kata bullying. Bahasa Indonesianya adalah perundungan. Apa? Perundungan. Ya. Tante Opi, perundungan itu apa sih? Perundungan itu adalah perilaku atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain atau bahkan terhadap teman kita. Tindakan itu bisa melalui verbal atau kata-kata atau omongan dan juga bisa melalui fisik atau badan. Orang yang menjadi korban perundungan tentu saja merasakan sedih hatinya atau merasa sakit hatinya, merasa sedih. Iya, Tante Opi bisa juga jadi takut ya? Betul, bisa juga jadi takut atau mungkin jadi cemas, Iya. khawatir, Susah tidur bisa juga ya Tante bisa, Susah makan. susah makan, Takut ketemu orang. Opi? Iya bener, takut ketemu bisa orang. takut ketemu orang. Kasian kan korban perundungan? Kasian. Jadi perundungan itu atau membuli itu adalah perilaku yang tidak baik. Makanya kita tidak boleh melakukan perundungan. Tante Opi, Iya. contoh perundungan secara verbal dan fisik itu gimana? Nah, perundungan secara verbal itu contohnya begini nih. Misalnya nih ya, ada teman kita yang berbeda dengan kita. Iya. Beda warna kulit misalnya. Kemudian beda gaya rambut. Beda gaya rambut. Beda at- mata, beda matanya. beda Betul. tingginya. Beda tingginya. Atau berasal dari suku yang berbeda dengan kita ya. Agama yang berbeda. Agamanya juga berbeda misalnya. Kemudian kita nggak suka karena teman kita berbeda. Karena kita tidak suka kemudian kita marah lalu mengejeknya, menghinanya. Kemudian kadang-kadang suka membentak. Kasihan kan teman kita, tentu saja teman kita itu akan sakit hatinya dan sedih. Nah itu contoh bullying secara verbal. Ada lagi bullying secara fisik atau badan. Misalnya nih Kak Resa, Iya. ada teman kita yang pandai matematika atau pandai bermain bola atau basket, atau mungkin teman kita ada yang ganteng. Kayak Kak Resa. Kayak Otan. Iya benar kayak Otan. Terus kita iri kepada teman kita karena teman kita itu lebih daripada kita. Akhirnya ketika misalnya teman kita lagi jalan kaki gitu atau di sekolah, teman kita sengkat atau kita dorong Sampai jatuh. dan terluka. Karena kita iri pada teman kita. Itu contoh dari bullying secara fisik. Jadi anak-anak Indonesia dan anak-anak Klub Rumah Pohon, jika ada yang beda dengan teman kita atau ada yang tidak kita suka pada teman kita tidak boleh marah lalu mengejeknya atau menghinanya. Kita harus menghargai perbedaan. Kak Resa, kenapa ada orang yang melakukan bullying? Wah, pertanyaan bagus tuh Kim. Kak Resa jelasin ya. Jadi orang itu biasanya melakukan bullying karena mereka mau menunjukkan kekuatan. Sok kuat gitu Kak Resa. Iya, sok kuat. Sok kuat. Sok kuat. Terus dia nyari orang yang dianggap lemah untuk jadi korban. Nah, ketika orang itu merasa takut, dia merasa lebih kuat. Wah gitu nggak enak banget ya. Iya, Otan. Tapi selain itu ada juga nih Kim, bukan karena merasa sok kuat. Tapi dia melakukan bullying itu karena dulunya dia pernah dibully. Oh, berarti pernah jadi korban bullying. Kalau gitu kayak balas dendam dong. Iya, kayak di film-film. Betul. Benar. Jadi dulu dia pernah dibully, pernah dirundung, kemudian dia melakukan hal yang sama untuk melampiaskan perasaan dendamnya.
Biasanya seperti itu loh, Kim. Sekarang siapa lagi yang mau nanya? Aku Tante Opi. Ya, Kevin mau nanya apa? Tante Opi, misalnya ya, kalau ada teman kita atau orang lain yang sedang melakukan bullying, apa yang harus kita lakukan? Oh, maksudnya Kevin, kalau kita dibully oleh teman atau orang lain gitu ya. Jadi kita adalah korban. Kita korbannya nih. Perundungan gitu ya. Oke, ini tips dari Tante Opi. Jadi, kalau ada orang yang melakukan perundungan terhadap kita, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus bersikap tenang. Ya, caranya gimana? Ambil nafas. Coba ambil nafas. Kemudian kita keluarkan nafas kita supaya kita lebih tenang. Kemudian kita kumpulkan keberanian, kumpulkan kepercayaan diri kita nih. Dan langsung bicara kepada si pelaku. Tapi bicaranya harus baik-baik ya, harus sopan. Kita tanyakan, apa sih permasalahannya? Kemudian kita jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu sebetulnya adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalau pelakunya sudah mulai kasar atau menyerang kita, apa yang kita lakukan? Ayo. Lari, kalau Otan sih lari. Mana Lari, betul. Lari dan bilang ke orang tua yang paling Betul, dekat. betul. Jadi anak-anak Indonesia kalau pelakunya sudah mulai kasar atau mengancam kita, lebih baik kita menghindar atau lari. Dan kita laporkan kepada orang tua kita atau guru atau orang dewasa atau kakak ya. Kak Resa, kalau kita ngelihat orang yang lagi dibully, kita harus ngapain? Oke, gini. Ngapain ya Kak Reza ya? Ya, ada tipsnya tuh Tante Opi. Iya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ada orang melakukan bullying kepada orang lain, kita nggak boleh tinggal diam. Jangan dicuekin ya Kak Reza. Jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepada pelaku perundungan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Karena kadang-kadang gini loh teman-teman, pelaku perundungan itu nggak sadar bahwa yang dilakukan itu menyakiti orang lain. Kemudian buat yang jadi korban, kita juga harus menyampaikan bahwa dia nggak usah khawatir, ada teman yang menemani dan kita bisa menghibur dia dengan kata-kata yang baik. Kemudian kita temani dan kalau masih dilakukan perundungan juga, Gimana tuh Kak Reza? kita laporin sama orang tua, guru, atau bahkan bisa ke polisi ya Tante Opi ya. Betul. Nah anak-anak Indonesia, itulah tadi perbincangan kita mengenai bullying atau perundungan. Ingat ya anak-anak Indonesia dan anak-anak klub rumah pohon, jika ada perbedaan atau ada hal yang tidak kita suka pada teman kita, jangan marah atau mengejeknya. Lebih baik banyak teman daripada bermusuhan. Dan kita hidup tidak bisa sendirian. Kita butuh teman. Untuk apa aja teman kita? Untuk bermain, belajar, Bernyanyi, bercerita. dan juga membantu kita tolong menolong bersama teman ya. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Bertualang dalam cerita. Halo anak-anak Indonesia. Halo anak-anak Indonesia. Ih, Otan semangat ketemu lagi sama teman-teman. Sekarang Kak Reza mau ajak teman-teman semua untuk bertualang dalam cerita. Otan udah siap? Iya, aku ikut. Ya, Otan ikut ya. Sekarang kita akan bertualang ke dalam hutan di Kalimantan. Rumahku itu. Iya, rumahnya Otan. Dan di Kalimantan itu ada satu hewan yang besar. Otan tahu nggak? Enggak. Kak Reza kasih tahu nih, hewan itu adalah seekor beruang madu. Beruang madu itu badannya berwarna coklat tua atau hitam, kemudian di dadanya ada warna kuning. Makanya disebut beruang madu. Terus dia suka madu. Iya, dia juga suka makan madu. Tapi beruang madu yang satu ini, dia suka marah-marah. Serem. Benar Otan, serem banget. Jadi beruang madu ini badannya paling besar, tenaganya paling kuat. Wah, nggak ada yang ngalahin dia. Gak ada, di hutan itu dia yang paling kuat. Setiap hari kalau dia ketemu hewan-hewan yang lain,
dia selalu berkata-kata kasar dan menyuruh hewan itu. Kasihan dong. Pagi itu dia ketemu sama tupai. Hai tupai, sini. Tolong ambilin aku itu tuh buah yang ada di atas sana. Kalau kamu nggak ngambil, nanti aku sentil kamu. Ih, kasihan tupainya. Kasihan. Tupainya kemudian manjat pohon. Duh, aku disuruh beruang madu. Aku nggak berani nolak. Dia manjat pohon, ngambilin buah-buahan, kemudian beruang madunya bilang, yaudah sekarang sana kamu pergi. Habis itu beruang madu ketemu sama hewan yang lain. Sama, dia malah berbuat jahil. Jahil gimana? Jahilnya gini nih, waktu itu dia ketemu ular. Ularnya sedang merayap di tanah. Terus beruang madu yang melihat ular itu, dia langsung pura-pura jalan. Terus beruang madu nginjak ekornya ular. Ularnya kesakitan. Aduh, ekorku diinjak beruang madu. Tapi beruang madunya pura-pura nggak ngedenger. Dia malah bilang gini, dari mana ini suaranya? Padahal si ular udah kesakitan. Terus dia jalan aja melewati ular yang sedang kesakitan. Ularnya dicuekin. Jahat deh itu. Bener Otan, itu adalah perilaku yang tidak baik. Perbuatan yang jahat. Kemudian nih besoknya semua hewan berkumpul. Wah, diskusi gitu. Iya diskusi, ngumpul bareng-bareng. Mereka ngomongin bahwa mereka sebel banget sama beruang madu. Akhirnya tupai bilang kepada semua hewan, "Hei, bagaimana kalau kita sembunyi aja? Gak usah ketemu sama beruang madu." Setuju, aku setuju. Otan juga setuju kan? Kemudian keesokan harinya, semua hewan yang berteman sama beruang madu masuk ke dalam gua. Mereka sembunyi di dalam gua yang ada di pinggir hutan. Terus tuh besoknya beruang madu seperti biasa keluar hutan mencari teman-temannya untuk disuruh-suruh untuk dijailin. Tapi hari itu beruang madu bingung karena sampai siang dia tidak menemukan satu hewan pun. Rasain. Nggak boleh dirasain gitu Otan. Iya, Satan kesel. Kita lanjutin ya. Beruang madunya sedih sampai siang dia nggak bisa nemuin siapapun. Beruang madu nangis. Wah, aku sendirian di hutan ini. Pada kemana teman-temanku? Aku cari ke pinggir sungai nggak ada. Aku cari ke kaki bukit nggak ada. Di atas pohon juga nggak ada. Aku sendirian. Beruang madunya sedih. Dia nangis dengan sangat keras. Lucu ya, badannya gede, tampangnya serem. Tapi nangisnya keras begitu ditinggalin teman-teman. Rasain tuh orang adu. Otan, tahu nggak apa yang terjadi? Di dalam gua teman-temannya berdiskusi lagi. Teman-temannya bilang, gimana tuh beruang madunya nangis? Kita keluar sekarang apa jangan? Jangan. Nanti kalau kita keluar dijahatin lagi sama dia. Tapi si tupai bilang, kita keluar aja yuk, kasihan beruang madu. Kita keluar dan kita kasih tahu beruang madu jangan gitu lagi. Iya, Otan setuju. Otan setuju ya sama tupai ya? Iya, aku setuju. Terus mereka keluar dari gua mengendap-endap. Beruang madunya lagi nangis di bawah pohon. Aku sendirian. Teman-temannya pelan-pelan jalan di belakang beruang madu yang lagi nangis di bawah pohon. Terus mereka ngagetin. Otan aja yang ngagetin. Oke Otan, siap ya? 1, 2, 3, dar. Wah! Beruang madu kaget tapi dia senang. Karena yang ngagetin adalah teman-temannya. Beruang madu bilang nih sama teman-temannya yang ada di belakang pohon itu. Wah, kalian kemana aja? Teman-temannya menjawab, kami ada di gua di pinggir hutan. Kenapa kamu di situ? Aku nggak punya temen nih. Iya beruang madu, soalnya setiap hari kamu selalu berkata-kata kasar, selalu berbuat jahil. Akhirnya nggak ada yang mau temenan sama kamu. Wah, gitu ya. Kalau gitu aku janji deh. Mulai hari ini aku nggak berkata-kata kasar, nggak berbuat kasar juga. Soalnya nggak punya temen itu nggak enak, sedih, sepi. Semua hewan yang tadinya marah sama beruang madu jadi seneng. Mereka senang karena beruang madu janji nggak berkata-kata kasar, nggak berbuat kasar. Jadi baik. Iya, jadi baik. Terus beruang madu bilang gini, aku mulai tahu nih rasanya gimana ya kalau nggak punya teman. Aku lebih suka banyak teman daripada dimusuhin teman-teman.
gitu. Nah teman-teman, akhirnya nih burang madu mulai hari itu jadi baik sama teman-temannya. Bermain bersama, belajar bersama, Nyanyi sama-sama. iya. Dan mereka jadi satwa yang baik, saling tolong-menolong, dan tidak pernah berbuat kasar atau berkata-kata yang tidak menyenangkan sama temannya. Nah teman-teman, begitu cerita tentang beruang madu. Seru nggak Otan? Seru, aku seneng. Otan aja senang. Apalagi teman-teman. Jadi jangan lupa ya, dari cerita ini kita sama-sama belajar bahwa lebih baik banyak teman daripada bermusuhan. Betul nggak Otan? Iya. Ya. Klub Rumah Pohon. Bermain peran. Cara membela diri menghadapi perundungan. Seorang laki-laki yang badannya besar melakukan perundungan fisik terhadap Kevin. Ketika Kevin sedang berjalan di jalan, ia didorong sampai jatuh. Apa yang dilakukan Kevin menghadapi perundungan? Aduh. Rasain. Enak kan jatuh di sini? Tetap bersikap tenang, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Mengumpulkan keberanian, bicara dengan tegas dan sopan pada orang tersebut. Kakak kenapa mendorong saya? Oh, aku nggak suka sama kamu. Lah, emang salah saya apa? Kamu salah banget. Ini jalan punya saya. Nggak ada orang boleh lewat sini tanpa izin. Ngerti? Ini kan jalanan umum. Wah, ini anak keras kepala. Ini jalan saya, ngerti nggak? Ini jalanan umum, siapapun boleh lewat. Oh, nantangin ya? Enggak, Kak. Hah? Nantangin? Nantangin kamu? Orang besar tambah marah dan makin agresif. Kevin lari menghindar. Seorang perempuan yang tinggi mengejek Gia karena berbeda dengannya. Gia sedih dan sakit hatinya. Apa yang dilakukan Gia ya? Dekil kulitnya kusam, dekil. Ini kok rambutnya begini sih? Tetap bersikap tenang, mengambil nafas dalam-dalam kemudian hembuskan, mengumpulkan keberanian dan bicara dengan tegas dan sopan. Kamu kenapa sih ngejek aku? Karena kamu beda. Kulitnya aja lihat, dekil. Terus rambutnya kayak begini, kayak buntut kuda. Perbedaan itu seharusnya dihargai, bukan jadi bahan ejekan. Aku sih maunya tetap mengejek orang. Karena aku nggak mau jadi yang diejek. Orang yang suka ngejek itu nggak banyak teman loh, malah banyak musuhnya. Lebih baik banyak teman daripada bermusuhan. Gia berlari meninggalkan perempuan tersebut dan pulang ke rumah melaporkan pada ibu. Gia tidak mendendam. Gia sudah menjadi anak yang berani. Klub Rumah Pohon. Temanku ada yang berkulit hitam, ada yang pandai matematika, ada juga yang matanya sinar.
Pada dongeng beruang, kenapa beruang madu ditinggal teman-temannya? A. Karena beruang baik pada teman. B. Karena beruang suka mengganggu teman. B. Karena beruang suka mengganggu teman. Saat ada temanmu yang terjatuh karena tak bisa naik sepeda, apa yang kamu lakukan? A. Tertawa keras. B. Membantu teman. B. Membantu teman. Teman kita dari daerah berbeda, ada yang gaya bicaranya berbeda dengan kita. Apa yang kita lakukan? A. Memusuhinya. B. Berteman dengannya. B. Berteman dengannya.